Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi sesi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran kelompok atau kolaboratif. Kesan yang saya dapat yang adalah kelas lebih interaktif dan hidup, di mana pembelajaran kelompok membuat kelas menjadi sangat interaktif dan dinamis. Siswa aktif berdiskusi dan bertukar ide, meningkatkan partisipasi dari 30% menjadi 85%. Contohnya dalam pembelajaran matematika, siswa saling berbagi metode penyelesaian soal. Kesan yang kedua berkaitan dengan siswa lebih berani menyampaikan pendapat. Dalam kelompok kecil, siswa merasa lebih aman untuk mengungkapkan ide, mengurangi ketakutan akan salah. Siswa yang biasanya diam seperti Siti kini lebih berani bertanya dan berargumen membangun kepercayaan diri mereka. Kesan yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, di mana siswa melatih kemampuan komunikasi atau berbicara, mendengarkan, bernegosiasi, dan berpikir kritis. Mereka belajar menganalisis berbagai sudut pandang dan membangun argumen logis, serta saat membahas isu lingkungan yang kompleks. Kesan yang keempat adalah suasana belajar terasa lebih menyenangkan, di mana belajar menjadi pengalaman sosial yang memuaskan. Kerjasama dan dukungan timbal balik menciptakan ikatan positif, meningkatkan motivasi dan kepuasan belajar. Sering terdengar tawa dan siswa memberi high five setelah berhasil memecahkan masalah. Berikutnya, kendala dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama adalah dominasi siswa tertentu dalam sebuah kelompok. Yang kedua, sebagian siswa pasif atau kurang percaya diri. Yang ketiga, manajemen waktu sulit dikendalikan. Empat, perbedaan kemampuan dalam kelompok. Lima, ruang kelas terbatas untuk kerja kolaboratif. Terus saran perbaikan dalam pembelajaran kelompok, menurut saya, yang pertama adalah menetapkan peran dalam kelompok, di mana memberikan peran spesifik seperti pemimpin, pencatat, penyaji, dan pengamat untuk memastikan partisipasi merata dan akuntabilitas. Yang kedua, menyediakan panduan kerja yang jelas, memberikan instruksi dan kerangka kerja yang terstruktur agar kelompok dapat bekerja secara efisien menuju tujuan bersama. Yang ketiga, menggunakan rubrik kolaborasi, yaitu mengimplementasikan rubrik untuk menilai dan membimbing perilaku kolaboratif, mendorong interaksi positif dan produktif. Melakukan rotasi kelompok secara berkala, di mana mengubah anggota kelompok secara berkala untuk memaparkan siswa pada berbagai perspektif dan dinamika tim yang berbeda. Dan yang terakhir adalah menggunakan media digital untuk kolaborasi, di mana memanfaatkan platform dan alat digital untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi dokumen, dan kerja tim jarak jauh. Terus berkaitan dengan pertanyaan kedua, berkaitan dengan dasar sistem pendidikan. Yang pertama, Indonesia. Indonesia menganut prinsip demokratif dan non-diskriminatif tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menjamin hak pendidikan untuk semua warga negara. Implementasi nyata terlihat pada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Budaya kompetensi dan ranking masih sangat kuat, seperti yang terlihat dalam sisi peringkat kelas dan pilihan orang tua terhadap sekolah berdasarkan nilai rata-rata. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan pembelajaran aktif, memberikan kebebasan guru dalam memilih materi dan mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mengembangkan karakter siswa. Sedangkan dasar sistem pendidikan di Finlandia, yang pertama, secara garis besarnya adalah mengutamakan equality dan equity. Yang kedua, menerapkan sistem tanpa ranking atau tinggal kelas. Fokus pada perkembangan jangka panjang siswa. Dan yang keempat adalah mendorong kolaborasi kuat antara sekolah dan orang tua dalam menyusun kurikulum. Sedangkan dasar sistem pendidikan di Korea Selatan dan Jepang, untuk Korea Selatan sendiri adalah mengutamakan disiplin tinggi, belajar intensif, dan sangat kompetitif.
Sedangkan di Jepang adalah self disiplin, etos kerja yang kuat, standar nasional seragam. Secara karakteristik umumnya adalah alokasi waktu belajar tinggi, budaya kerja keras sangat kuat. Terus bagaimana struktur kurikulum? Di Indonesia dan di sekolah saya yang saya rasakan adalah di Indonesia, pendidikan sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun dengan fokus pada mata pelajaran inti. Kurikulum ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Kurikulum Merdeka mengimplementasikan proyek profil pelajaran Pancasila atau 7 kebiasaan Indonesia hebat. Terus muatan lokal yang dari sekolah saya termasuk muatan lokal pertanian, tata boga, dan pendekatan pembelajaran kontekstual lainnya. Tantangan implementasi. Keterbatasan fasilitas dapat mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Sedangkan struktur kurikulum di Finlandia, pendidikan dasar 9 tahun, 6 tahun guru kelas, 3 tahun guru mata pelajaran. Pendidikan banyak fokus pada bahasa, seni, dan problem solving. Jam belajar lebih sedikit, yaitu 30 jam per minggu. Di Finlandia tidak memberikan banyak PR untuk peserta didiknya. Sedangkan struktur kurikulum Korea Selatan dan Jepang, di mana Korea Selatan mengadopsi sistem 6-3-3 dengan penekanan kuat pada matematika dan sains. Sedangkan di Jepang mengikuti struktur 6-3-3-4 dengan waktu belajar rata-rata 240 hari per tahun. Kedua negara sangat menonjol disiplin tinggi dan orientasi kuat pada prestasi akademik. Beban belajar. Beban belajar di Indonesia kurang lebih adalah 40 jam per minggu. Hari efektif 230 hari. Sedangkan di Finlandia kurang lebih 30 jam per minggu, 190 hari efektif. Sedangkan Korea Selatan jadwal panjang dan ada sekolah tambahan. Sedangkan di Jepang kurang lebih 240 hari per tahun. Salah satu yang tertinggi. Sedangkan sistem penilaiannya, di Indonesia menggunakan sistem ranking dan asesmen formatif kurikulum merdeka. Sedangkan di sekolah saya yaitu menerapkan kombinasi penilaian autentik. Finlandia fokus pada penilaian perkembangan siswa tanpa sistem ranking. Korea dan Jepang, ujian memiliki peran yang sangat kuat dalam seleksi untuk jenjang pendidikan berikutnya. Berbicara tentang kualitas guru, di Indonesia minimal S1 atau D4. Sedangkan di Finlandia guru harus S2 dan di sana dilaksanakan seleksi yang sangat ketat. Sedangkan Korea dan Jepang, pembinaan guru berkelanjutan dan dihormati masyarakat. Kesimpulan komparasi sistem pendidikan di Finlandia adalah unggul dalam kesetaraan dan kualitas guru. Sedangkan Korea dan Jepang unggul dalam etos kerja dan disiplin. Indonesia berada dalam transisi menuju pembelajaran siswa yang aktif. Sedangkan di sekolah saya perlu penguatan fasilitas dan pelatihan guru. Rekomendasi untuk sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif berbasis lokal, di mana menguatkan pembelajaran yang melibatkan komunitas dan lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, kurikulum kontekstual, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan lokal. Tiga, asesmen formatif dan proyek, memperkuat penilaian yang berfokus pada proses belajar dan hasil proyek siswa. Yang keempat, pelatihan guru berkelanjutan, memberikan pelatihan tentang pembelajaran aktif dan metode diferensiasi di kelas. Demikian untuk diskusi 10 dari saya. Ada masukan atau apa yang perlu dibahas, bisa nanti dibahas di sesi diskusi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.